Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sermon Today pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kembali kami datang kepadamu, naikkan ucapan syukur kami Tuhan, di mana Tuhan Engkau sudah menolong, memberkati kami sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini kami boleh ada semua karena Tuhan. Sebelum kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami mau rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan bagikan pada pagi hari ini, saya ambil dari Efesus 4 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada pagi hari ini, membangun kehidupan manusia roh kita. Membangun kehidupan manusia roh kita. Kita semua tahu bagaimana proses kelahiran bayi yang harus melalui tahap proses dari pertumbuhan sel telur, pertumbuhan organ, hingga mencapai kelahiran bayi. Betapa bahagianya setiap pasangan orang tua yang selalu mengikuti perkembangan anaknya sejak mereka lahir, baik pertumbuhan fisik, sikap, dan pengetahuan mereka. Mulai dari tangisan yang pertama, makan makanan pendamping, belajar, berjalan, bicara, membaca, dan masih banyak lagi. Setiap orang tua pasti akan bangga saat mengikuti pertumbuhan anak-anak mereka. Begitu pula dengan Allah kita. Allah kita rindu supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan rindukan supaya ada kerinduan, supaya ada pertumbuhan yang nyata dalam kehidupan manusia roh kita. Namun diperlukan kehidupan doa yang konsisten. Oleh sebab itu, kita harus selalu duduk, diam di hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, selalu berdoa, selalu merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk membangun manusia roh kita. Para rasul tidak secara tiba-tiba mengalami lawatan Tuhan atau kepenuhan roh, namun dibutuhkan waktu. Para rasul duduk diam bertekun dalam doa sebelum Roh Kudus turun atas mereka di hari Pantekosta. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan doa atau manusia roh kita, kalau kita ingin membangun manusia roh kita, diperlukan selalu duduk diam di hadirat Tuhan, diperlukan selalu ada di hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid Tuhan Yesus, khususnya Petrus pada saat itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang penakut, dia sangat takut. Dia selalu cemas, tetapi pada saat pencurahan Roh Kudus, Petrus itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan ketika Petrus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Yang tadinya orang-orang yang selalu mengeraskan hati, tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika Petrus berkhotbah pada saat itu, karena di dalam khotbah Petrus ada urapan, ada kuasa yang mengalir melalui kehidupan Petrus, 3.000 orang bisa bertobat dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bahkan mereka minta dibaptis. Saudara, kalau kita rindu mengalami pertumbuhan dalam manusia roh kita, maka kita ambil komitmen untuk membangun kehidupan doa yang lebih konsisten lagi. Percayalah, ketika doa kita menyentuh surga, akan ada pertumbuhan manusia roh kita.
kita menjadi raksasa iman dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat para rasul mengalami kepenuhan Roh Kudus? Mengapa kita harus membangun kehidupan doa yang konsisten? Bagaimana caranya agar kita mempunyai kehidupan doa yang konsisten? Bangunlah kehidupan doa yang lebih konsisten sampai ada pertumbuhan dalam manusia roh kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu datang kepada kami untuk mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, supaya kami lebih konsisten lagi dalam setiap kehidupan kami untuk membangun manusia roh kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan, kami pikirkan, semua itu boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.